Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Kang R. Seperti biasa, di sini Kang R akan sharing ya dengan tema 3 bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini teman-teman menjadi tidak jemu-jemu untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tentu saja berbeda ya ketika kita meminta kepada seorang hamba, maka kita atau orang tersebut pasti akan kesal gitu kan. Apa sih lu minta dulu kerjanya? Tetapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ketika Allah tidak diminta, ketika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah malah enggak suka. Allah enggak suka. Kenapa? Karena ya ini kok hamba sombong bener gitu kan ibaratnya. Nah, oleh karena itu langsung saja tanpa basa-basi saya bacakan di sini ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin ila a'tahu Allah biha ihda thalath." Jadi di sini tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang bukan doa dosa ya. Maksudnya bukan doanya itu doa yang tidak baik, misalnya apa? Misalnya kita mendoakan supaya orang itu mati gitu misalnya. Ini adalah perbuatan dosa atau celaka, orang ini celaka. Kita berdoa seperti itu, maka itu tidak akan terkabulkan. Wala qati'atu rahimin, dan juga bukan doa yang memutuskan silaturahim ya. Kalau memutuskan silaturahim ya, misalnya kita berdoa supaya supaya misalnya dia menderita gitu kan, maka itu tidak akan pernah dikabul. Nah, baru ketika doanya itu baik selain daripada yang dua itu, maka akan Allah berikan balasan atau jawab doanya itu dengan 3 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ada kalanya doa itu dikabulkan di dunia ini. Kita pengen rezeki yang banyak, jadi orang kaya, dikabulkan, maka itu berarti dikabulkan di dunia ini. Kita pengen istri yang cantik, kita pengen lulus pendidikan yang nilainya bagus, kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ini dan itu semuanya, ketika itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya Allah mengabulkan doanya seketika itu di dunia ini. Ini opsi yang pertama ya, atau misalnya kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doanya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikannya di akhirat nanti gitu. Jadi ketika doa kita merasa di dunia ini kok nggak dikabul-kabul ya, boleh jadi nanti dikabulkannya itu di akhirat. Dan dalam suatu riwayat teman-teman, itu ada seorang hamba ya, sekelompok hamba yang mengatakan kurang lebih, ya Allah, seandainya dulu doa-doa saya di dunia itu tidak dikabulkan, maka saya pada hari ini di akhirat ya, ucapannya di akhirat, maka saya pada ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kenapa dia mengucapkan seperti itu? Karena memang pahala balasan doa yang Allah berikan kepada akhirat itu besar sekali ya. Bahkan justru lebih besar seandainya dikabulkan di dunia. Nah, itulah sebabnya mereka orang-orang yang sudah doa-doanya itu dikabulkan itu merasa menyesal, seandainya doaku itu dikabulkan saja di akhirat, di hari ini. Nah, itu opsi yang kedua. Kemudian opsi yang ketiga ya, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlahu. Nah, ini yang ketiga adalah dia akan dijauhi dari keburukan yang
nilainya sepadan dari doa yang pernah ia panjatkan. Misalnya lah, siapa katakanlah namanya Kang R ya. Kang R ini sering berdoa. Doanya apa? Doanya ya apa aja tentang kebaikan ya. Misalnya pengen dikasih duit banyak oleh Allah supaya bisa membantu orang gitu kan, misalnya. Tetapi itu nggak dikabulkan ya. Sekedar rezeki saya itu ya cukup aja lah ya, yang penting cukup bisa makan. Tetapi di samping itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dikabulkan, bukan. Kelihatannya tidak dikabulkan, tetapi justru itu dikabulkan. Kenapa? Karena boleh jadi kelihatannya kita tidak diberikan apapun, tetapi ternyata terutama saya itu dijauhkan dari misalnya apa, penyakit yang kita kalau bicara penyakit itu ya biayanya mahal teman-teman ya. Penyakit apa sih yang nggak mahal gitu kan? Penyakit apa, misalnya diabetes saja. Diabetes itu kan misalnya harus suntik insulin berapa juta per suntikan ya. Itu adalah sebuah doa juga, dimana kita diberikan dijauhkan dari keburukan, yang seandainya jika kita tidak dijauhkan dari keburukan itu ya kita akan harus mengeluarkan uang banyak ya, kita akan menjadi miskin ya. Jadi dalam sebuah hadis ya disebutkan tidak ada gunanya waspada menghadapi takdir, tidak ada gunanya. Jadi kita waspada mengantisipasi untuk menghadapi takdir itu tidak ada gunanya. Tapi ya namun doa itu, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan atau Baroni. Tetapi doa bermanfaat menghadapi takdir sebelum dan sesudah ia turun. Dan sesungguhnya ketika musibah itu ditakdirkan turun dari langit, maka ia akan segera disambut oleh doa di bumi, lalu keduanya bertarung sampai hari kiamat. Jadi menurut Ibnul Qayyim itu ketika seseorang berdoa ya sering gitu, hingga keutamaan doanya itu banyak sekali. Nah, ketika nanti misalnya dimungkinkan atau doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang ketiga ini, yaitu bentuk dijauhkan dari musibah yang tidak menyenangkan, maka musibah itu, antara musibah dan doa tersebut akan bertarung. Ini penjelasan dari Ibnul Qayyim, akan bertarung. Nah, ketika yang menang adalah doa tersebut, maka musibah itu tidak akan turun ya. Tetapi ketika musibah tersebut itu lebih besar daripada doanya itu, maka musibah itu turun ya. Musibah itu turun, tetapi tentu saja doanya memiliki dampak juga, paling tidak meringankan yang seharusnya musibahnya itu 100, dengan kita banyak berdoa maka kita hanya menimpa misalnya 50 ya, 50%-nya diterima oleh kita. Kenapa? Karena kita sering berdoa. Nah, kemudian ketika doa tersebut dan doa itu dan musibah tersebut itu sama-sama, maka doa tersebut menurut Ibnul Qayyim itu saling bertarung sampai hari kiamat. Nah, itulah. Nah, jadi kesimpulannya ini teman-teman, sangat dahsyat sekali teman-teman ya, keutamaan daripada berdoa ini, dimana seandainya kita misalnya dikabulkan di dunia, maka kita bersyukur kepada Allah, karena Allah pasti itu mengabulkan ya. Tetapi ketika tidak dikabulkan dunia, tetapi hanya dikabulkan dengan cara misalnya kita dijauhkan dari keburukan, atau bahkan kita dikabulkannya itu di hari akhirat, maka itu justru lebih bagus, seharusnya kita lebih bersyukur lagi gitu kan. Kenapa? Karena keutamaannya itu justru lebih besar di akhirat nanti.
Baik teman-teman, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.